Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk Sobat Akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praitno, spesialis akupuntur medik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu silent autis sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu masalah silent autis, di mana ada pertanyaan yang sampai ke saya yang bertanyakan masalah anaknya yang kebetulan memiliki gejala yang sepintas saya sebutkan pada video saya sebelumnya. Beliau menanyakan, "Dok, bagaimana seandainya anak saya sudah dewasa? Dapatkah diatasi permasalahannya, Dok?" Jadi dalam hal ini saya akan membatasi pembahasan saya masalah suatu silent autis, di mana pada kasus-kasus silent autis ini yang saya maksudkan adalah autis yang grade-nya sangat ringan atau tersamar. Jadi dari pengalaman saya, kasus-kasus silent autis tadi itu masih bisa diatasi permasalahannya. Hanya memang perlu, sangat memerlukan sekali, pertama dukungan dari orang tua, support total dari orang tua. Kemudian yang kedua, hindari pencetus atau penyebab. Itu saya sudah ulas pada video saya sebelumnya, masalah silent allergy. Kemudian yang ketiga, terapi yang bersifat suportif, yaitu dengan cara akupuntur, yaitu memperbaiki metabolisme di tubuh anak dan memiliki efek menenangkan. Selain itu juga perlu bantuan psikolog, tentunya yang kompeten ya, dalam hal penanganan kasus-kasus autis ini. Sebetulnya saya sendiri kurang begitu memahami, awal-awal ya, kita kurang begitu memahami kasus-kasus autis ini, karena di bidang ilmu akupuntur sendiri tidak mengenal apa yang disebut itu suatu autis. Tapi yang dilihat adalah gejala yang ditimbulkan pada kasus-kasus anak autis ini. Satu hal yang mendorong saya untuk lebih memahami dan berusaha mencari solusi menangani kasus-kasus anak dengan autis, silent autis tadi, salah satunya adalah pengalaman pribadi saya, di mana saya sendiri memiliki anak dengan suatu silent autis. Begini ceritanya, orang tua mana yang tidak bangga memiliki anak yang cerdas, pandai, dan bagus dalam prestasi akademiknya? Itulah yang saya alami pada awal-awal masa pertumbuhan anak saya. Coba dibayangkan, umur 1 tahun anak sudah hafal huruf-huruf, sudah hafal. Umur 3 tahun sudah membaca, sudah bisa membaca majalah anak-anak. Kemudian umur 5 tahun sudah masuk ke SD. Dari SD sampai SMP sampai SMA selalu prestasi akademiknya sangat memuaskan. Siapa yang tidak bangga? Sehingga saya sendiri melewatkan hal-hal kecil yang ternyata berdampak di depannya. Apa itu contohnya? Misalkan ya, dari kecil jam tidur anak saya itu sangat tidak beraturan sekali. Kadang tidurnya sampai larut malam, sehingga pagi waktunya sekolah mesti ribut dulu sama ibunya. Dan dari cerita teman-temannya di kelas, lebih banyak anak saya itu tidur, cari bangku yang paling belakang tidur. Tapi anehnya, begitu gurunya menanyakan sesuatu yang diajarkan tadi ke anak saya bisa menjawab. Saya sendiri juga nggak paham. Itulah yang saya anggap sebagai suatu anugerah bagi saya, terutama untuk anak saya. Hal lain yang kita lewatkan begitu saja adalah sikap atau sifat anak saya tadi. Misalnya, dia cenderung emosional, tidak mau mengalah, baik itu ke adik-adiknya terutama ya, tidak mau disalahin, egonya itu sangat tinggi. Tapi juga pencemas,
Terutama kalau tadi saya sebutkan di video saya sebelumnya, terutama di lingkungan yang baru, sehingga istri saya sebagai ibunya selalu mendampingi, selalu menyiapkan kebutuhan anak tadi, baik dari kecil ke SD, TK, SD, SMP, bahkan SMA pun istri saya itu masih rajin membackup terus, baik itu mempersiapkan seragam lah, atau kadang mengantar lah, dan itu kita anggap suatu hal yang lumrah sebagai anak, walaupun sebetulnya akhirnya berdampak yang kita tidak inginkan. Singkat cerita, aman lah, anak saya sampai SMA itu aman, bagus, akademiknya bagus, pergaulannya juga bisa dibilang bagus, walaupun temannya ya bisa dibilang ya nggak banyak lah, dan begitu itu aja sahabatnya atau sohibnya itu aja. Nah, masalah baru muncul setelah anak saya harus menjajaki jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Walaupun akhirnya anak saya masuk di jurusan yang favorit dan yang lebih membanggakan lagi, pada awal-awal master awal itu perolehan IPK-nya, wow, saya anggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa, di mana saya melihat anak ini pemalas, nggak pernah belajar, tapi IPK-nya tinggi. Hampir tidak ada nilai C atau bahkan apalagi D atau nggak ada. Nilai SKS-nya bisa dibilang A, B semua. Saya sendiri sering ketawa, membayangkan dulu saya dapat nilai C aja tuh udah berjuangnya setengah mati. Sehingga melihat potensi kemampuan anak dengan saya lihat ya belajar ala kadarnya, nilainya begitu bagus, itu bagi saya sudah ya udahlah, maklum lah, mungkin dia butuh hiburan, butuh apa, itulah. Nah, masalah baru nimbul karena kebetulan anak saya ini kuliahnya di luar kota ya, tidak sekota dengan tempat tinggal saya. Nah, masalah baru nimbul setelah tuntutan dari lingkungan tadi lebih berat, di mana ada suatu stresor, anak saya tidak bisa menghadapi stresor tadi. Dampaknya gimana? Ya akhirnya kemana-mana, sampai puncaknya dia minta pindah kuliah. Wow, saya sebagai orang tua, apalagi istri saya, sangat-sangat terpukul, sangat-sangat kaget, sangat-sangat wah, nggak bisa dibayangkan. Bagaimana tidak, anak yang tadinya kita banggakan, kita andalkan, tiba-tiba tanpa sebab yang kita pahami, tiba-tiba minta pindah sekolah. Akhirnya istri saya yang saya minta untuk mendampingi anak saya di luar kota. Dia dampingin sana, dibujuk sana sini, dibawa berobat sana sini, tidak ada solusi. Tetap kekeh anak saya tidak mau. Bahkan sampai klimaksnya anak saya dibilang depresi, atau dalam bahasa kasarnya bisa dibilang gila. Saya sendiri kaget. Wow, tidak mungkin. Hati saya berontak. Tidak mungkin anak saya gila, tidak mungkin. Karena saya lihat tidak ada suatu hal apapun yang bisa menyebabkan anak saya tadi gila. Hati kecil saya berontak, benar-benar berontak. Bagaimana tidak bisa, sobat untuk semua, bayangkan beratnya kita sebagai orang tua memiliki anak yang didiagnosa gila. Sampai di situ kita sudah berusaha semaksimal mungkin sampai akhirnya nyerah di sini, kita serahkan ke kemauan anak. Walaupun saya sendiri masih belum bisa, tapi saya berusaha untuk menekan ego saya pribadi. Oke, saya ikutin, kamu maunya apa. Padahal kita pahami semua bahwa di tempat yang anak minta tadi, misal pindah ke jurusan atau pindah ke universitas lain, belum tentu di tempat baru tadi tidak ada suatu stres
yang bisa menghambat anak tadi. Dari situlah pikiran saya berontak lagi. Tidak, saya harus bisa mengatasi masalah ini. Sampai akhirnya semua obat-obatan medis yang diberikan untuk anak saya, obat-obat antidepresan segala macam, saya buang. Saya rangkul anak saya sendiri, saya amatin, saya olah sendiri. Kebetulan saat itu saya sudah banyak menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, yaitu autis, baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya sampai yang paling besar belasan tahun. Dari situ saya sedikit banyak bisa merangkum atau lebih memahami terutama gejala anak-anak tadi. Akhirnya berkat bimbingan di atas, saya jadi paham, oh, apakah anak saya masuk golongan autis ya? Karena sikapnya kok sama ya sama anak-anak autis yang saya temui di klinik tadi. Akhirnya tadi saya rubah total, ya, saya ajak istri saya untuk lebih memahami dan merubah total cara pendekatan ke anak. Jadi saya terapkan tadi, kita rangkul, kemudian kita dukung secara psikologisnya sebagai orang tua, kemudian saya terapi, dan saya cari suatu silent allerginya. Ternyata ketemu. Begitu saya cut tadi suatu penyebab silent allerginya tadi, dan kita rubah pendekatan psikologi ke anak tadi, alhamdulillah pelan-pelan dia membaik. Bahkan dia sendiri memutuskan saya mau lanjut, sampai istri saya nangis mendengar kata-kata anak saya tadi, bersyukur yang sangat luar biasa terhadap Gusti Allah ya, atas anugerahnya sehingga anak saya bisa lanjut. Dan alhamdulillah, walaupun tetap jauh di luar kota, kita cuma memantau dari jauh, saya lihat anak saya sudah lebih bisa menghadapi suatu stres, bisa mengatasi suatu stres setelah tadi silent allerginya kita cut. Dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah selesai kuliah dan sudah mulai bekerja. Alhamdulillah. Dari situlah pemahaman saya untuk mendalami kasus-kasus suatu silent autis itu mulai meningkat. Ditambah lagi, ternyata di lingkungan saya, di tempat praktek saya banyak sekali dapat kunjungan atau keluhan dari orang tua yang memiliki anak-anak seperti yang anak saya alami. Dan mayoritas mereka itu anak-anak yang pintar secara akademis. Dan selama ini dari pengamatan saya, banyak dari mereka-mereka yang tidak bisa survive karena pemahaman kita tadi, karena pemahaman kita dalam hal menghadapi kasus-kasus kayak gini masih sangat terbatas, sehingga kita tidak mampu menolong anak-anak yang mengalami problem serupa dengan anak saya. Sehingga banyak dari teman-teman, memang dari dulu ya, dari zaman saya itu sering teman-teman kita yang drop out gara-gara masalah tidak bisa mengikuti atau tidak bisa survive, katanya gitu ya, tidak bisa survive menghadapi tekanan, problem, segala macam, beban kuliah, beban aktivitas, ya itulah. Walaupun sebetulnya secara potensial mereka itu sangat bagus. Jadi pada video masalah silent autis kali ini, saya berusaha memberikan suatu sharing pemahaman masalah kasus-kasus silent autis ini yang ternyata sangat banyak sekali kita dapetin atau kita temui di lingkungan, apalagi saat ini di mana mungkin secara evolusi
generasi di bawah kita, generasi anak-anak kita itu adalah generasi yang dimana perkembangan otaknya sangat luar biasa. Tapi di situ juga ada kelemahan yang luar biasa juga. Jadi kalau kita tidak memahami, ya kadang problem jadi timbul. Jadi dengan harapan agar sobat akupuntur yang kebetulan memiliki problem dengan anak-anak, memiliki anak-anak yang bersifat atau bertendensi mengalami suatu silent autis tadi, untuk tidak berputus asa, tetap harus berusaha, tetap harus berjuang. Ingat, tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diatasi. Pasti ada jalan. Memang harus butuh upaya yang sangat luar biasa dari kita. Ingat perkataan saya tadi, bahwa memiliki anak dengan suatu problem autis itu sebetulnya merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita, kembali lagi saya ingatkan, kita dituntut untuk berusaha mewujudkan anugerah tadi, agar harapan anak-anak kita bisa hidup mandiri itu bisa terwujud, tentunya dengan peran orang tua. Yang paling utama, peran orang tua. Demikian video sharing saya masalah silent autis. Semoga bermanfaat untuk sobat akupuntur semuanya, dan mohon maaf apabila dalam hal penyampaian mungkin karena saya terlalu menggebu-gebu, ada kesalahan ucap atau hal-hal yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu juga saya sampaikan, tidak ada maksud untuk merendahkan atau apapun ke semua orang, semua profesi, bukan. Ini sharing pengalaman saya, dan kita harus terbuka akan suatu hal yang baru. Dan ini pemahaman ini semoga bisa menjadikan suatu perspektif baru dalam hal penanganan anak-anak dengan silent autis ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.